Saya akan langsung kasih kesempatan ke mahasiswa perwakilan BEM, Gibran Muhammad Nur, yang juga mahasiswa Fakultas Peternakan UGM. Dari mahasiswa perwakilan BEM, silakan. Gibran ada di mana? Silakan. Baik. Selamat malam, Letnan. Kita dengarkan teman-teman. Kita dengarkan. Selamat malam, Letnan Jenderal Prabowo Subianto. Di sebelah situ Pak Prabowo. Yang berbaju, boleh dada-dada Bran? Nah, namanya Gibran Pak. Tapi bukan Gibran Raka Buming Raka Pak. Ini Gibran Muhammad Nur. Terima kasih Pak Prabowo sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita. Tentu Pak Prabowo sangat identik dan sangat dikenal oleh teman-teman mahasiswa, terutama aktivis. Seperti Nezar Patria, Budiman Sujatmiko, atau bahkan Aris Sujito. Saya ingin menanyakan dua hal Pak Prabowo. Yang pertama, saya penasaran dengan roadmap pendidikan seperti apa yang hendak Pak Prabowo berikan ketika Pak Prabowo berkuasa. Sangat memprihatinkan Pak Prabowo soal pendidikan saat ini, mulai dari PTNBH, alokasi pendidikan yang 20% yang ternyata hanya 2,6% dana yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan. Pak Prabowo, omong kosong Indonesia emas jika akses terhadap pendidikan terbatas. Omong kosong Indonesia jaya jika akses untuk pendidikan hanya untuk orang-orang kaya. Pertanyaan kedua Pak Prabowo, kondisi kebebasan berpendapat seperti apa yang ingin Pak Prabowo bentuk ketika Pak Prabowo menjadi presiden? Kondisi sekarang seperti dago elos, diskusi yang diberantas, sangat memprihatinkan Pak Prabowo. Kita nggak ingin ketika kita berdiskusi, dikriminalisasi, dipenjara, atau bahkan diculik. Terakhir Pak Prabowo, ketika ada tamu dari Jogja, mayoritas tentu akan membawa oleh-oleh Pak Prabowo. Dan kami juga ingin memberikan oleh-oleh untuk Pak Prabowo. Ini kami membuat sebuah kajian yang kami tujukan langsung kepada Mas Ganjar, Mas Anies, dan Pak Prabowo Subianto. Satu hal Pak Prabowo yang ingin kami tanamkan, kita ingin para baca pres masuk ke dalam kampus dengan gagasan dan pulang dari kampus dengan membawa tuntutan dan kajian. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Pak Prabowo, apakah Bapak bersedia menerima kajian yang diberikan oleh mahasiswa? Gibran, itu kajiannya betul, itu data dokumen kajian kan? Iya Mbak. Anda mau kasih langsung ke Pak Prabowo? Boleh. Boleh ya Pak? Boleh, silakan maju Gibran, langsung dikasih kajiannya. Boleh langsung dikasih. Boleh lewat sini. Jadi ini kajian yang dilakukan oleh teman-teman BEM atau teman-teman dari mana? Oke. Dari BEM, silakan bisa langsung dikasih. Terima kasih. Ada 3 pertanyaan tadi Pak Prabowo. Roadmap pendidikan yang pertama. Iya. Jadi kalau pendidikan saya sangat sependapat. Pendidikan adalah kunci dari pembangunan bangsa. Pendidikan adalah sangat kunci. Karena itu kalau Anda perhatikan tadi 17 prioritas ya. Mungkin bisa ditayangkan kembali. Di situ yang pertama adalah saya sependapat. Pendidikan tidak boleh hanya orang kaya yang punya akses. Saya sangat sependapat. Dan karena itu saya dari dulu puluhan tahun saya menghanut filosofi ekonomi Pancasila. Bukan ekonomi neolib. Bukan ekonomi kapitalisme neoliberal. Anda cek semua tulisan saya, semua pidato saya 30 tahun. 25 tahun, 30 tahun.
mungkin sebelum Anda lahir. Di mana justru ekonomi Pancasila adalah ekonomi, falsafah ekonomi yang dikembangkan di Universitas Gadjah Mada. Tokoh-tokohnya dulu adalah Profesor Mubiarto. Kemudian kalau dari UI, Profesor Sri Adi Swasono. Juga di sini mungkin masih ada Profesor Refrison. Ya, kemudian Ibu Henry Saparini. Ya. Jadi kita ini berbeda. Dengan faham ekonomi liberal, universitas negeri dibuat lebih sulit akses untuk orang miskin. Di Universitas Pertahanan, begitu saya masuk, saya bikin 4 fakultas baru S1 dan kita buka pendaftaran hanya dengan persyaratan akademis. Tidak ada rekomendasi, tidak ada anaknya siapa, bayar berapa. Anda boleh cek di Universitas Pertahanan, tidak ada uang pangkal, tidak ada apa-apa. Ini yang kita terapkan. Saya sangat setuju. Dan itu komitmen saya akan berjuang sekeras tenaga untuk semua universitas negeri dan sekolah negeri tidak boleh dipungut bayaran oleh siswa-siswanya. Itu masalahnya adalah masalah keyakinan ideologi. Saya percaya dengan Undang-Undang Dasar 1945. Di mana di situ pasal ekonomi yang menurut saya kunci daripada transformasi bangsa itu ada pasal 33. Di mana pasal 33 itu jelas perekonomian kita disusun atas dasar azas kekeluargaan. Kemudian juga dalam ayat 2-nya cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang terakhir, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemampuan rakyat, termasuk pendidikan. Jadi, dan kalau Anda lihat 17 program saya, coba dilihat. Salah satu yang terpenting kalau dilihat dari segi pendidikan, roadmap yang Anda cari sangat jelas di situ, makan siang untuk semua anak Indonesia. Di sekolah, di pesantren, di sekolah swasta dan negeri, di usia dini. Karena dengan gizi yang baik, dia bisa menempuh pendidikan yang baik. Dia bisa belajar dengan baik. Dia tidak membebani orang tuanya. Orang tuanya tenang. Dia akan diberi makan dengan gizi. Kita akan hilangkan stunting. Kita akan hilangkan kurang gizi. Itu pendidikan. Roadmap saya pendidikan. Kemudian Anda lihat saya juga tadi 17 program prioritas. Di situ menaikin gaji guru. Menaikin gaji guru itu roadmap. Kualitas pendidikan diperbaiki. Kemudian kita bisa memberi kualitas hidup yang baik. Kemudian di situ juga masalah pendidikan. Saya ingin bentuk sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten. Sekarang ada sekolah-sekolah unggul hanya di beberapa provinsi. Kita turunkan ke kabupaten. Kita sudah hitung ini pendidikan benar. Pendidikan adalah kunci lompatan kita untuk menjadi negara maju. Saya kira itu dari saya di bidang roadmap pendidikan ya. Oke. Yang selanjutnya beliau tanya soal jaminan kebebasan berpendapat jika nanti Bapak menjadi presiden. Saya kira saya sudah jawab tadi ya. Mbak Nana sudah saya jawab banyak soal kebebasan berpendapat. Kebebasan pendapat itu hak asasi yang paling penting. Tapi itu tidak boleh dipakai untuk mengujar kebencian dan perpecahan. Tidak boleh. Tidak boleh menghina agama lain, suku lain, ras lain.
kebebasan berpendapat harus ada tanggung jawabnya. Kita harus hidup rukun. Kunci keberhasilan kita adalah Indonesia, terutama para pemimpinnya harus hidup rukun, harus bisa kerjasama. Tidak ada dalam sejarah manusia, Anda periksa, tidak ada kemakmuran tanpa perdamaian. Tidak ada kemakmuran tanpa kerjasama elit, kerjasama pemimpin. Saya kira itu jawaban saya. Dan yang ketiga. Yang ketiga tadi menyerahkan kajian yang sudah kemudian diterima oleh Pak Prabowo. Yang ketiga, terima kasih. Saya terima, akan saya pelajari. Dan kita akan bersama-sama, ini masa depan Anda, kita akan berbuat untuk Anda, saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Baik, saya akan kasih kesempatan sekarang untuk audiens yang hadir. Baik. Saya ingin ke belakang mungkin. Saya ingin ke belakang. Mungkin ada perempuan, saya ingin ada mahasiswi. Baik. Yang paling belakang baju hitam berkacamata yang lagi dada-dada, silakan adek ya, yang itu. Baik. Dan masih ada waktu nanti untuk satu lagi penanya mudah-mudahan. Ya, silakan. Mic-nya tolong dikasih di sebelah sana. Boleh ke sebelah sana? Ya. Itu. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Singkat saja Mbak Nana, terima kasih sekali atas kesempatannya. Selamat malam juga untuk Pak Prabowo. Karena ini singkat, saya mau izin pantun juga, tapi terakhir karena ini singkat sekali. Namanya siapa adek? Nama saya Salsa. Dari? Salsa dari Museum Serat Holistik Kehidupan Susilawati Susmono. Jadi saya dari perwakilan museum. Perwakilan museum? Iya Pak. Oke, singkat saja ini. Pak Prabowo, sudah sejauh mana pembuktian Bapak pribadi soal Pancasila sebagai dasar negara, terutama sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Karena Pak Prabowo tanpa membuktikan sila pertama yaitu hablum minallah, tidak mungkin Pak, tidak mungkin sila kedua hingga sila kelima yaitu hablum minannas dapat terwujud. Baik. Apalagi sekarang lagi rame. Mendirikan rumah ibadah buat agama-agama minoritas itu kian sulit dan kaitan politik dengan agama selalu ricuh Pak. Baik. Itu saja dari saya, terima kasih banyak. Terima kasih, Patunnya hari Rabu, hari Raya Rindu. Hari Selasa, hari kita semua mendengar janji yang perlu jadi nyata. Terima kasih Ratna. Terima kasih Mbak Nana, Pak Terima Prabowo. kasih. Pak Prabowo, silakan dijawab tadi. Bagaimana perwujudan sila pertama Pancasila? Yang akan bisa... Jadi, ya silakan Pak. Saya kira ini sesuatu yang mendasar, jadi memang benar. Kalau Anda lihat ya tadi, bahkan program ekonomi pun saya dasarkan kepada Pancasila. Kalau Anda lihat prinsip pertama ya, di prinsip ekonomi saja kita taruh di situ bahwa ekonomi Pancasila yang pertama harus ekonomi yang religius. Ya. Jadi kemudian kalau kita lihat di berbagai kehidupan, bahkan di tentara, kalau kita lihat azas kepemimpinan, di tentara azas yang pertama adalah takwa. Ya. Jadi saya kira ini benar, kita harus junjung tinggi kebebasan beragama, menghormati ibadah, menghormati semua hak warga negara untuk menjalankan agama dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih. Pak Prabowo, saya ingin follow up sedikit dari yang tadi dikatakan soal bagaimana memastikan undang-undangnya sudah ada, hak beragama sudah ada, peraturan menterinya sudah ada, tapi dalam prakteknya kerap kali sulit untuk mendirikan rumah ibadah di negeri ini Pak Prabowo. Dalam prakteknya harus ada sejumlah tanda tangan yang dikumpulkan dan kemudian terkadang nyangkut di aparat pemerintah desanya
atau aparat pemerintah level tertentu. Jadi undang-undangnya sudah ada, hak fundamentalnya sudah ada, prakteknya masih sulit, Pak. Ya, ini saya kira PR kita bersama ya. Kita tadi saya katakan setiap situasi, kondisi dan persoalan yang kita rasakan sekarang belum bagus, kita harus perbaiki. Untuk itu, marilah kita lakukan tahap demi tahap. Kita kumpulkan para tokoh, kita kumpulkan para pakar, kita kumpulkan stakeholder, dan kita cari jalan yang terbaik. Jalan keluar yang terbaik, dan salah satunya adalah terutama melalui pendidikan, melalui proses dan pelaksanaan pendidikan. Kita harus mengajarkan kehidupan beragama yang baik dari sejak dini. Saya kira itu jawaban saya. Baik, Pak Prabowo, ada satu pertanyaan dari netizen, Pak, yang muncul lewat live streaming. Pertanyaannya seperti ini dari Edgar Elezar. Gen Z dan anak muda sekarang rentan terkena depresi dan mental health. Apa pandangan Pak Prabowo soal itu? Soal tantangan anak muda sekarang yang rentan depresi. Dan apa yang bisa dilakukan seorang presiden nantinya soal isu mental health dan depresi yang rentan dialami oleh anak muda? Kembali, saya selalu kembali keyakinan saya, akar masalah adalah pendidikan. Dari usia dini dan seterusnya. Iklimnya, kualitasnya, guru-gurunya, terutama gizinya. Gizinya bagus, anak-anak kuat, tahan fisik, tahan mental, insya Allah depresi akan berkurang, kalau bisa depresi hilang. Baik. Saudara-saudara, adik-adikku, masa depan Anda percayalah gemilang. Gemilang. Luar biasa kekayaan kita. Anda harus gembira. Tidak usah depresi. Gembira. Gembira menyongsong masa depan.